Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk belajar elektronika. Untuk dalam hal ini saya membagikan ini ya, pengalaman atau pengetahuan tentang ilmu elektronika dalam memperbaiki laptop ya. Bagi teman-teman yang bertanya mungkin tidak bisa saya jawab, saya mohon maaf. Mungkin karena saya sibuk dan bisa jadi karena saya tidak mengerti pertanyaan teman-teman, jadi saya belum bisa menjawab. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai ini ya teman-teman. Saya akan berikan contoh. Mungkin teman-teman pernah mengalami laptop teman-teman itu tidak bisa ngecas, atau bahkan dia tidak bisa dinyalakan menggunakan baterai misalnya. Hanya bisa dinyalakan menggunakan cas, walaupun baterainya teman-teman baru dan baterainya kondisinya bagus ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada laptop teman-teman yang hanya bisa menggunakan baterai saja, hanya bisa menyala menggunakan baterai ketika baterai terpasang dan ada isinya, dan tidak bisa dinyalakan dengan menggunakan charger ya. Misalnya baterainya sudah rusak, namun ketika hanya menggunakan charger aja laptop nggak bisa nyala ya. Banyak kasus seperti itu saya temui ya ketika nyervis laptopnya orang-orang ya. Ada yang hanya bisa menyala menggunakan baterai, dan yang satu lagi hanya bisa menyala menggunakan jack adapter. Intinya tidak bisa menggunakan kedua-dua parameter input ya, parameter input dari baterai, tegangannya, atau dari jack adapter. Ya, mungkin teman-teman pernah mengalami hal demikian. Di sini saya akan membagikan penyebabnya seperti apa. Apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya sehingga kerusakan itu terjadi? Ya. Jadi dalam mainboard laptop itu teman-teman, jadi mungkin seperti ini ya. Wih, ini kotor. Ada sebuah komponen MOSFET, namanya MOSFET power selector ya, atau apa biasanya orang, komparator tegangan ya. Jadi ada sebuah MOSFET, yang MOSFET itu dikendalikan oleh sinyal dari EC atau embedded controller, atau biasa orang bilang IC I/O atau input output itu ya, IC I/O. Biasanya IC-nya berbentuk seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Ini adalah IC I/O atau EC atau IC apa biasanya orang sebut ya. Yang jelas ini adalah IC kontrol ya, kontrol interface seperti ini ya. Ini seperti apa, USB card, jalur USB, jalur baterai gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada sinyal yang dikontrol oleh IC ini untuk mengontrol si MOSFET power selector itu, sehingga dia bisa menyala, laptopnya bisa menyala menggunakan baterai atau bisa menyala menggunakan cas aja. Oke, mungkin saya akan tunjukkan MOSFET itu ya secara skema. Mungkin kalau di laptop sini, mungkin di sini ada, saya akan tunjukkan mana ya. Ini harus lihat skemanya sih ya teman-teman. Ini saya nggak ada skemanya. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Oke, kita beralih di sini ya teman-teman. Oke, saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe
supaya saya lebih semangat membuat video baru nantinya ya. Oke, ini adalah skemanya. Saya tunjukkan lebih besar ya. Ini adalah skema jalur power utama laptop ya, dari 19 volt kemudian masuk di IC cas. Ini adalah IC casnya. Blur, kameranya mau lopet ini. Jadi ini adalah MOSFET. Tunggu saya perlihatkan. Ya, jadi ini adalah MOSFET untuk mana power selektornya ya teman-teman. Nah, di sini ada 19 volt masuk melalui MOSFET ini. Kemudian di sini ada sumber dari baterai. Nah, kemudian bagaimana cara MOSFET ini mengontrol? Dia akan menggunakan baterai si laptop itu atau hanya menyala menggunakan adapter aja. Nah, ini adalah B+ dari adapter. Nah, ini adalah MOSFET, serinya adalah P channel ya teman-teman, serinya P channel. Kemudian dikontrol oleh resistor divider yang digabung dengan ini ya, transistor ya di sini. Jadi dia akan mengalirkan tegangan baterai menuju B+ ya di sini. Ketika di jalur ini misalnya ini VIN ini adalah jack adapternya. Dia tidak menggunakan jack adapter dan akan menyala menggunakan baterai misalnya ya. Ini baterai. Jadi dia akan mengalirkan ke sini menuju B+ dengan catatan MOSFET ini aktif. Nah, aktifnya ini dia mendapatkan tegangan 19 volt, kemudian harus diturunkan menggunakan R divider ini tengah-tengahnya ketika ada sinyal yang namanya bed on ini ya. Bed on ini hadir sehingga transistor ini akan terhubung ya, tersaklarkan menuju ke ground sehingga tegangan VIN 9 di sini ya, sumbernya misalnya 12 volt dari baterai. Nah, itu akan diturunkan sehingga menjadi lebih kecil dari sumber di sini, sehingga si MOSFET ini on dan tegangan dari baterai nyebrang ke B+. Begitu juga sebaliknya, ketika menyala menggunakan jack adapter di sini, maka si MOSFET ini nggak boleh nyala ya. Maksudnya nggak boleh nyala gimana? Maksudnya ini nggak boleh aktif ya. Ketika aktif ya nanti tabrakan dengan tegangan baterai ya. Ketika jack adapter dicolok, maka bed on di sini tidak akan hadir dari EC. Nah, maka si MOSFET ini tidak akan bekerja sehingga tegangan 19 volt hanya berhenti di sini dan di sini ada tegangan baterai. Sehingga tidak akan bertabrakan, begitu teman-teman. Oke, sehingga laptop ini bisa menyala menggunakan baterai ketika ini on dan jack adapter misalnya dilepas, tegangannya nyebrang ya teman-teman ya. Itu. Ini adalah MOSFET-nya. Sering terjadi MOSFET ini konslet ya, atau memang sudah rusak, maka tegangannya bertabrakan ya, antara tegangan VBAT di sini, baterai di sini, dan tegangan VIN, tegangan B+-nya terhubung ya. Nah, ketika MOSFET itu rusak, maka ketika teman-teman laptopnya menyala ketika menggunakan baterai misalnya, dan teman-teman dengan sengaja mencolokkan jack adapternya ke colokan cas itu, nah, maka laptopnya akan konslet. Ini teman-teman perhatikan MOSFET power selektornya ketika mengalami laptop yang hanya bisa menyala menggunakan satu sumber aja. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.